Halo teman-teman semuanya, kalian masih barengan sama aku, Super Maze. And welcome to Super Story. Halo teman-teman semuanya, hari ini aku akan membawakan cerita dari salah satu akun Twitter horor yang udah terkenal, yaitu Simple Man. Ini adalah salah satu ceritanya dia yang baru kemarin dia upload tentang pengalaman dia pada saat dia ngekos di Bali. Langsung aja aku mulai, ini dia ceritanya. Nyari kos di Semarang, selalu yang diutamakan adalah tanya dulu ke pemilik kos apa kamar di sebelah ada yang tinggal atau enggak. Takutnya kejadian waktu di Bali dulu terulang lagi. Kiri kanan kamar nggak ada yang ninggalin, tapi tiap malam terdengar suara bocah lari. Wow, hal yang begini sebenarnya nggak menakutkan kalau diceritain, tapi beda kalau mengalaminya langsung. Mau tidur was-was, kebayang kayak ada yang ngeliatin. Salah satu pengalaman yang membuat saya sekarang pilih-pilih kamar sebelum deal buat ngekos. Niat hati ke kamar buat istirahat malah jadi parno, karena begitu nutup pintu, suara lari dari kaki telanjang yang menyentuh lantai langsung terdengar diikuti suara bocah kecil ketawa. Akhirnya memilih berjaga semalaman. Bukannya membaik, malah terdengar suara ibu-ibu ngomel. Mungkin tuh anak diomelin kali sama emaknya ya, berisik malam-malam ya lari-larian. Sepertinya memarahi anak kecil itu pakai bahasa daerah Bali. Karena penasaran, keluarlah saya buat memastikan. Begitu dilihat kosong. Oke. Akhirnya semalaman gak pernah bisa tidur gak sih? Paling lambat jam 4 pagi baru bisa tidur. Jadi insom ya kalau lama-lama kayak gini. Di balik pengalaman tidak mengenakan selama tinggal di sana, untungnya belum pernah diliatin secara langsung. Cuman suara-suara aja. Yang paling sering suara keluarga lagi ngobrol karena tembok sekat kamar tipis. Paginya tanya ke pemilik, apa ada orang baru ngekos? Sialnya selalu dijawab, gak ada. Cuman kamu kok yang ngekos. Shit. Akhirnya cuma bisa menerima dengan lapang dada, termasuk suara berantemnya mereka yang saling teriak seperti suami istri kebanyakan. Beginilah ketika dunia sana sudah gak sungkan lagi dengan dunia kita. Lama-lama mulai terbiasa sampai naik suara sapam sebelah yang ngobrol tiap malam sebagai penenang. Di salah satu malam waktu mau tidur sambil dengerin sapam penyemangat yang lagi ngobrol iseng sambil duduk di balkon. Kebetulan kamar ada di lantai 2 dan pos satpam ada di bawah. Oh jadi gini, kamarnya itu ada di lantai 2 dan pos satpamnya itu ada di bawah kamarnya dia persis gitu. Nggak tahu satpam itu lagi ngomongin apa, kedengarannya seru banget. Tapi semuanya kayak berubah waktu saya sampai di balkon dan memandang pos satpam yang ternyata di pos satpam itu rupanya nggak ada satu orang. Oh my god. Tapi dari semua ini yang gak bisa ngalahin suasana ketika hari besar Bali. Bukan hari raya Nyepi, tapi ada lagi. Saya kurang familiar dengan nama hari besar ini. Dimana malam itu badan saya menggigil luar biasa. Rasa gak nyaman itu seperti bertambah 2 kali lipat. Kamar yang warnanya seperti abu-abu di mata saya malam itu seperti berwarna hitam pekat. Saya sendiri sudah menerima di kamar sebelah mungkin ada penghuninya. Ya paling cuman iseng, tapi di malam itu suasananya lain. Suasana yang paling tidak saya suka, kamar sebelah menjadi hening. Kamar sebelah biasanya udah beraktivitas, maksudnya udah ada pergerakan gitu ya guys, setiap lewat jam 12 malam. Tapi kok malam ini gak ada suara, angin lewat aja gak ada. Hal yang seharusnya membuat saya senang, karena mungkin tidak ada yang akan ganggu malam ini. Tapi anehnya saya justru khawatir malam ini pasti terjadi sesuatu. Karena firasat semakin lama semakin gak enak, akhirnya minta tolong teman buat datang. Jadi minta ditemenin tuh dia malam itu. Untungnya teman dari kota kelahiran bersedia datang. Di situ saya mencoba tetap kalem sambil ngobrol. Cukup lama kami saling lempar obrolan, tiba-tiba teman saya bersikap aneh. Beberapa kali dia noleh ke kiri sambil membuang ludah. Setelah kurang lebih 7 kali teman saya melakukan itu, dia lalu bilang, cari angin yuk. Karena waktu itu saya sudah mulai ngantuk, akhirnya saya menolak, dia pun pergi.
Ada yang aneh dari gelagatnya. Dia bilang nanti akan chat WA kalau sudah sampai kos. Dalam hati, ngapain ngabarin? Biasanya juga nggak pernah, tapi lagi-lagi badan menggigil waktu teman saya keluar dari pintu. Gak berapa lama, pelan terdengar samar ada suara lonceng. Ada yang tahu suara lonceng kecil yang biasanya dipakai di pergelangan tangan atau kaki? Suaranya seperti itu, tapi memiliki tempo. Karena penasaran, saya keluar kamar. Beda dari balkon belakang yang mengarah ke pos satpam. Di belakang ada pemandangan taman besar khas Bali. Di sana nggak ada pencahayaan apapun, jadi sedikit gelap. Cuman pohon dan tanaman yang kelihatan dengan rumah kecil biasa aja. Suara itu berasal dari sana, tapi anehnya nggak ada orang. Kiri kanan juga kosong. Kurang lebih 15 menit lah suara itu. Mau tidur tapi nggak bisa karena firasat buruk itu masih ada. Semakin larut semakin kerasa. Akhirnya iseng, buka HP dan muncullah notifikasi dari teman yang tadi. Begitu chatnya dibuka, nggak tahu badan bereaksi lain. Diam, ngambang dan mematung seperti ada yang ganjal badan ini. Dia bilang, "John, aku lali iki mau bengine bedo awakmu metuwo tekan kuno maeng soalnya nang mburimu aku ndelok memedi sing wujude koyok buto. Separune aku nggak iso ngomong langsung soalnya aku yo kewedean tak enteni nggo jobo." Mungkin maksudnya adalah, ini aku nggak begitu ngerti ya bahasa Jawa juga ya, bukan nggak begitu ngerti, ini aku nggak ngerti sih ya, cuman aku kayak ngerti dikit-dikit. Maksudnya, John, aku lali iki mau begini bedo tuh nggak ngerti apa. Mungkin John, aku lupa mau kasih tau kamu, awakmu metok tekan kuno, dia nggak tahu apa maeng soale nang mburimu aku ndelok memedi sing wujute koyok buto. Jadi ndelok memedi itu yang aku tahu, aku ngelihat memedi itu setan, ngelihat hantu yang wujudnya kayak buto. Buto tuh mungkin kayak leak gitulah ya, yang taringnya orangnya gendut, taringnya ada taringnya gitu, terus banyak bulunya mungkin gitu ya. Serupane aku nggak iso ngomong, sepurane maksudnya sisanya aku nggak bisa ngomong langsung, aku nggak bisa ngomong langsung soale aku ya kewedean ya, aku tuh ketakutan gitu, tanteni gak jobo, ini aku nggak ngerti apa gitu. Mungkin teman-teman ada yang bisa bahasa Jawa bisa langsung translatein yang ini. Oke guys, oke kita lanjut. Setelah baca pesan ini otomatis kepalaku noleh tapi nggak ada apa-apa. Shit, aku juga jadi noleh guys. Takut. Hanya kaki seperti mendadak kram otot, jadi mungkin dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu guys ya. Sambil wirid saya berjalan ke pintu, keluar dari kamar. Telapak tangan terasa dingin. Saat melewati kamar sebelah terdengar seperti ada yang ngetuk sebanyak 3 kali di pintu. Di situ saya sadar, oh my god, aku merinding guys. Di situ aku sadar, mungkin suara-suara yang saya dengar termasuk lonceng itu seperti ingin memberi peringatan kepada saya. Hanya saja, mungkin saya yang kurang bisa menangkap pesan tersebut. Beruntung teman saya sudah menunggu di bawah pohon mangga. Akhirnya kami pergi malam itu. Oke, akhirnya dia keluar tuh dari kamarnya tuh ya. Sampai di kos teman saya menyampaikan tentang malam khusus di Bali ini yang baru saya tahu. Rupanya pada malam itu banyak hal-hal seperti ini terjadi. Dan yang dia lihat di kamar adalah tamu yang kebetulan lewat di tempat kos saya. Penasaran, saya mencoba mengulik apakah dia melihat sosok itu dengan jelas. Nah, teman saya mengaku saat pertama dia masuk, dia udah mencium aroma darah ayam yang awalnya dikira berasal dari badannya si John ini. Tapi semakin lama semakin menyengat. Saat kami sedang ngobrol di dalam kamar, kami sebenarnya melihat sosok hitam seperti bayangan yang terpendar cahaya lampu lewat begitu cepat. Jadi kayak kilatan lampu gitulah beberapa kali. Karena teman saya termasuk pemberani, dia mengacuhkan bayangan itu sampai wujudnya menampakkan diri. Mungkin terganggu
dengan kehadiran kami. Sosok hitam jangkung bertaring layaknya leak dalam lukisan Bali. Hanya saja berbulu hitam lebat dengan mengangkat kedua tangan seolah sedang menari. Dia berdiri tepat di belakang saya. Wow. Tepat di belakang badan saya yang sedang duduk di atas kasur. Oh. Shit. Oh my god, aku juga. Malam itu akhirnya saya menginap di kos teman untuk berjaga-jaga. Mungkin saya sudah melakukan hal yang tidak mengenakan bagi mereka. Meski sampai saat ini saya juga nggak tahu. Tapi dari pengalaman ini saya jadi tahu kenapa tempat itu sepi penghuni kos. Jadi ceritanya sudah selesai sampai di situ tuh guys. Oke deh guys, paling segitu dulu aja untuk videoku kali ini. Kalau kalian suka, please tekan tombol like, subscribe, dan pastinya bantu aku untuk komen. Dan kalau kalian punya referensi ataupun ide-ide menarik untuk aku tayangin di video minggu depan, kalian boleh langsung komen di bawah ataupun DM aku di Twitter ataupun Instagram. Username-nya sama-sama Supermaze. Gampang banget. Paling kayak gitu aja guys. See you in my next video. Bye-bye.